Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan guten Tag buat calon mahasiswa yang mau masuk sastra Jerman. Oke, sebelumnya gue mau perkenalan diri gue dulu. Nama gue Muhammad Farwi Wibisono. Kalian bisa manggil gue Fahri. Gue mahasiswa dari program studi sastra Jerman angkatan 2020 dan sekarang gue lagi ngejalanin semester 4. Pada kesempatan kali ini, izinin gue buat bawain presentasi soal seputar program studi sastra Jerman. Sekilas tentang sastra Jerman, jadi sastra Jerman ini merupakan salah satu prodi yang tergabung di FIB. Nah, sebelum gue ngejelasin lebih lanjut nih, ada baiknya kita ngeliat dulu beberapa jalur yang diterima sama sastra Jerman. Yang pertama ada jalur SNM. Udah jelas lah ya kalau SNM itu bisa masuk prodi manapun asal nilainya cukup. Dan itu jalurnya via reguler. Nih mohon maaf ya, gue kurang tahu kalau emang SNM bisa masuk via paralel juga, soalnya itu di luar jangkauan gue sebagai mahasiswa. Jadi ya tolong koreksi gue kalau salah ya. Nah, terus yang kedua ada PPKB. Nah, PPKB ini sistemnya sama kayak SNM, tapi ini hitungannya jalur mandiri. Dan buat PPKB ini sendiri, sayangnya cuma nerima jalur paralel. Yang ketiga ada SBM. Nggak usah dijelasin lagi ya. Kira-kira kalian tahu lah garis besarnya gimana. Karena emang udah sempet gue singgung juga tadi di penjelasan SNM. Tapi bedanya ya yang satu undangan, yang satu lagi pakai UTBK. Nah, yang terakhir adalah SIMAK UI. Nah, di SIMAK ini juga buat masuknya mesti pakai tes dulu kayak UTBK. Nah, bedanya jalur ini juga nyediain jalur reguler sama paralel. Buat ketersediaan jurusan, sastra Jerman ini tersedia di berbagai kampus. Ya mungkin ada lebih banyak lagi ya kampus yang punya prodi sastra Jerman, tapi buat mempersingkat waktu, gue cuma naruh 10 doang di list ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam pembelajaran di sastra Jerman. Mungkin kalian banyak yang nanya nih ya, kita tuh harus punya basic apa sih biar bisa masuk sastra Jerman? Nah, yang paling penting itu sebenarnya satu, yaitu kita harus punya passion dulu di bidang bahasa dan kesusastraan. Itu yang paling penting, karena kalau kita nggak enjoy sama bahasa itu sendiri, saya deh lu pada nggak bakal bisa ngikutin perkuliahannya dengan benar. Kalau misalnya ditanya perlu punya basic Jerman apa enggak, sebenarnya enggak kok. Karena kita bakal bener-bener diajarin dari nol sama dosennya. Dan khusus buat maba semester 1 nih ya, kakak-kakak tingkat dari Departemen Keilmuan tuh udah siap banget buat bikinin kita mentoring yang tujuannya tuh buat ngajarin kita soal bahasa Jerman. Bisa tuh kalian tanyain puas hati kalian sama kakak-kakak dari keilmuan. Kayak nih ya. Terus apa aja sih yang dipelajarin dari sastra Jerman itu? Nah, bisa kalian lihat sendiri nih di slide ini ya. Yang paling pasti dan penting buat kita pelajarin ya pasti tuh bahasa Jerman ya, karena emang itu bahasa sehari-hari kita yang bakal dipakai di sastra Jerman itu sendiri. Terus ada tata bahasa, kebudayaan, kesusastraan, penerjemahan, dan bisnis. Nah, bisnis ini tuh maksudnya tuh belajar bahasa Jerman buat bisnis ya, bukan belajar bisnis ala Jerman. Ini tambahan sedikit aja nih dari gua. Prospek kerja. Ini dikit disclaimer dari gua. Lulusan humaniora tuh sebenarnya prospek kerjanya luas banget dan bisa aja tuh kita kerjanya yang bukan di bidang kita. Nah, dari yang kalian lihat di slide ini tuh ada beberapa prospek kerja yang gue taruh di sini. Tapi ada beberapa catatan yang mesti gue kasih juga. Yang pertama tuh ada buat bidang pariwisata. Untuk bidang pariwisata ini sendiri tuh kalian butuh sertifikat bahasa Jerman minimal level B2 atau B2. Kalau kerja di institusi internasional tuh contohnya kayak kalian kerja di GIZ. Nah, GIZ itu tuh apa sih? GIZ itu tuh perusahaan Jerman yang kerjasama dengan perusahaan Indonesia. Atau kalian juga bisa kerja di Euromanagement. Terus buat kerja di kedutaan ya, kalian tuh bisa kerja buat di kedutaan besar di Jerman, Austria, sama Swiss. Kalau buat fakta unik sebenarnya tuh ada banyak, tapi karena berhubung gue belum pernah ngerasain kuliah offline ya, jadi cuma ada beberapa doang yang bisa gue kasih. Ini pun kalau yang ada berbau offline pun juga berdasarkan cutting yang ngebantuin gue bikin materi ini. Oke, yang pertama tuh reguler paralel gak ada bedanya. Ya ini bener, karena kalau di jurusan lain tuh ya, kadang ada yang misahin waktu perkuliahannya antara yang masuk jurusan reguler sama paralel. Tapi di sastra Jerman nggak ada tuh yang gini-gini. Terus ada juga tuh sering nggak sengaja ngumpul bareng sama angkatan lain. Nah ini berdasarkan yang dialamin sama kating gua, katanya tuh kalau misalkan ada free class gitu, kita lagi iseng-iseng duduk di kantin, ntar tiba-tiba ada aja kating yang masuk tuh ikut nimbrung. Terus yang terakhir tuh ada julukan segitiga bermuda. Nanti apa sih segitiga bermuda ini? Nah, julukan ini tuh ditujuin ke 3 jurusan yang bisa dibilang paling susah di FIB, yaitu sastra Jerman, sastra Cina, dan sastra Prancis. Nih, hati-hati aja ya. Nah, dalam sastra Jerman ini sendiri, kita punya organisasi yang namanya ISJ. Nah, ISJ itu adalah himpunan mahasiswanya dari sastra Jerman. Setelah itu ada juga namanya Kulturfest. Nah, Kulturfest ini tuh terinspirasi dari budaya Jerman ya, yang namanya Oktoberfest. Bedanya kalau Oktoberfest itu minum-minum, ngebir maksudnya.
Tapi kalau Kulturfest itu semacam festival yang ngasih tahu soal kebudayaan Jerman, terus juga bisa ngadain bazar Jerman, dan juga tuh kadang ada seminar seputar Jerman atau seputar tema yang diangkat. Dan kadang juga ngadain lomba. Terus juga setelah itu ada Erst Semester Party. Nah, Erst Semester Party ini kayak upaya dari kita semua untuk mengapresiasi kalian yang telah berhasil melewati semester pertama perkuliahan. Terus abis itu ada juga end semester party. Nah, end semester party ini tuh ya party buat kalian yang telah menyelesaikan semesternya. Nah, ini tuh di end semester party ini menurut cutting gue ya. Nah, kata dia tuh kadang ada dosen-dosen yang asik-asikan, ada yang nyanyi. Lu bayangin tuh lu pada tuh dosen nyanyi kayak gimana. Terus yang terakhir ada juga ISJ Cup. Nah, ISJ Cup nih biasanya acara yang yang dipimpin sama maba. Gile tuh. Gue juga pernah ngerasain tuh di semester 1 awal-awal.